S-Wise Motos 190. Nah, ini kita mau bandingkan antara S-Wise Motos 190 dan S-Wise Motos 50. Oke. Nah, ini kita mau bahas yang teranyar dulu ya. Yang teranyar yang masuk ini dari si Motos atau S-Wise Motos. Nah, rangka mesinnya, rangka bodinya S-Wise Motos ya. Tapi ini mesinnya nih. Ini teman-teman yang tahu otomotif, yang tahu mesin ya, mungkin sudah familiar dengan mesin bentuk seperti ini. Tapi ada yang bilang itu mesin apa namanya, Daytona katanya gitu ya. Ini bukan ya. Ini mesin Zhongsheng. Zhongsheng itu pabrikan mesin yang pabrikan besar lah, yang ternama di China. Dan ini mereplikanya memang dari Daytona Anima ya. Ada yang 160 kalau nggak salah, ada yang 190 ya. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Saya sih mempelajari mesin ini. Kenapa mesin ini sepintas saja ini, wah ini pasti gahar nih gitu kan. Karena kenapa? Karena kalau pernah lihat di Daytona itu, yang Daytona Anima itu gahar itu memang atau powernya besar itu karena kalau di cylinder head di punyanya Daytona Anima itu di depan itu katupnya pakai 4 kalau nggak salah ya. Ini perbedaannya ya, perbedaan Daytona Anima sama Zhongsheng, sama-sama 190. Tapi yang jelas apa namanya, tenaganya pasti beda ya antara Daytona Anima dengan Zhongsheng yang ini ya. Oke, ada beberapa perbedaan. Kalau yang menyolok ya, yang menyolok itu pertama tadi di cylinder head. Di cylinder head di katup klep kalau bahasa bengkel. Katup buang, katup masuknya dua-dua kalau punyanya Daytona Anima. Tapi kalau yang Zhongsheng ini katupnya ini 2, satu masuk, satu keluar, tapi besar-besar ya. Tapi itu berpengaruh ke ini, ke power juga ya. Terus kalau Daytona Anima itu kalau nggak salah di sini blok koplingnya itu di sininya terpisah nih. Jadi kalau misalkan mau membuka gantikan pas kopling itu tinggal buka di sini nih ya. Kalau ini beda, ini harus dibuka semua. Nah, satu blok kopling sebelah kanan. Kalau ini kalau Daytona Anima kan di sini nih, tinggal buka. Terus nggak pakai sirip-sirip seperti ini nih, ya. Oke. Tapi meskipun demikian, yang Zhongsheng ini banyak apa namanya, banyak dipakai gitu ya. Dan ini kalau menurut saya sih dengan rangka bodi seperti ini kayaknya overpower ini, karena memang tenaganya keren ya. Mesin Zhongsheng ini 190 cc dengan karburator 28 P28 ya. Apalagi kalau misalkan nanti di upgrade lagi karburator, ditambah lebih besar lagi misalkan seperti itu. Oke, ya itulah. Cuma ini kalau yang Daytona Anima itu ada yang nggak pakai starter, ada yang pakai starter. Yang buat balap-balap itu biasanya nggak pakai starter ya. Jadi lebih ringan. Kalau nggak salah nggak pakai sepu lampu juga ya. Kalau buat balap-balap ya seperti Daytona Anima. Kalau ini kan Zhongsheng ini pakai sepu lampu, jadi ada buat lampunya. Kalau Daytona Anima ada 2 versi kalau nggak salah, ada yang untuk ada dinamo starternya, ada sepu lampunya, dan ada yang memang speknya spek balap yang nggak pakai sepu lampu, nggak pakai dinamo starter ya, seperti itu. Ya kalau Daytona Anima mesinnya mungkin bisa 2 kali lipat dari ini ya, dari Zhongsheng ini harganya ya mesinnya. Kalau ini kan kemarin saya lihat di marketplace, pertama yang pernah ada ngeluarin itu
SND ya ngeluarin itu, sama juga punyanya Zhongsheng itu kalau nggak salah di kisaran di 9,5 juta sampai 10 juta lah mesinnya. Tapi kalau misalkan Daytona Anima itu kisaran di 20 jutaan ke atas dikit seperti itu. Oke ya, itu aja sekilas tentang mesin ini. Kenapa saya tertarik ambil unit SYS Motors. Saya sebetulnya nggak melihat pre-rolling atau bodinya. Saya tadinya menyoroti ini mesinnya. Mungkin nanti kalau misalkan banyak permintaan, nggak ada salahnya kita nanti adain mesinnya aja, jual mesinnya aja ya. Seperti itu. Tapi kita sekarang ini dulu lah. Tapi ini kita kan SYS Moto 190 ini kita bandrol harganya kan 18.500 ya. Nah, kita hitung-hitungan nih, hitung-hitungan budget. Sekiranya kalau misalkan kita merakit, membangun, misalkan mau sekelas bebek modif lah, sekelas ini ya. Kita beli mesin misalkan 9,5 juta. Berarti ada sekitar 9 juta lagi. Kira-kira membuat rangka bodi dengan seperti ini, dengan budget 9 juta, cukup nggak? Kira-kira, ini hitung-hitungan, matematika aja. Kalau misalkan kita ngerakit, nah, berarti dengan budget 18,5 juta, dengan mesin Zhongsheng 190, kira-kira cukup nggak duit 18,5? Menurut saya, kalau uangnya istilahnya berlebih sih mungkin oke-oke aja ya. Kalau uangnya berlebih, mau apa namanya, mau membuat rolling dengan spek-spek yang lebih bagus, misalkan suspensi depan belakang yang lebih bagus, terus prem yang lebih bagus, setang, swing arm yang lebih bagus, ya otomatis kan nanti budgetnya juga mengikuti. Tapi ini kita gimana? Saya di sini menawarkan dengan budget yang terjangkau, tapi sudah memiliki mesin Zhongsheng 190 seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan uangnya yang berlebih, ya bikin rolling aja, bikin body, bikin frame dengan wheelset segala macam, tetek bengeknya ya. Kalau mau dengan spek yang bagus, kalau saya tanya-tanya di tempat pembuatan frame GTX, itu bisa mencapai kadang ada yang 30 juta, bahkan lebih, ada 25 juta seperti itu kan. Itu spek untuk balap. Tapi kalau misalkan spek untuk tim hore, untuk off-road, untuk adventure biasa, ya pakai ini aja cukup. Yang penting ini mesin bisa punya power kenceng dan bisa mengasapi kelas-kelas yang sepadan gitu ya. Jadi ini oke lah, ini 18,5 juta. Menurut saya sih ini masuk narar, masuk nurul ya untuk harganya. Karena ini kalau misalkan kita hitung-hitungan aja, mesin 9,5 bikin bodi seperti ini 9 juta itu dapat nggak? Nah, itu aja ya. Kalau misalkan dibilang mahal ya tergantung orang menilai. Kalau misalkan dibilang mahal, kalau menurut saya sih murah ya. Oke, kalau misalkan pengen yang lebih murah lagi nih, ini nih SYS Moto 150 ya. Kalau ini mesinnya ini kalau rangka bodi ini nggak jauh beda lah ya dengan yang SYS Moto 190. Cuma ini untuk mesin, ini mesin China juga, ini kopling, ini mesin ini banyak digunakan di mesin RXF dulu 150. Terus ada juga di ATP Piarajor juga sama. Nah, seperti itulah mesinnya ya. Hampir sama. Oke. Dan ini pakai oil cooler kalau yang ini. Itu juga sama, Zhongsheng juga pakai oil cooler. Kita dengerin suaranya, bedanya 150 dan 190 nih. Buat pemula yang mau nyoba-nyoba trek lumpur, boleh. Tapi kalau misalkan yang pengen lebih menggigit tenaganya, pakai ini. Oke, wheelset 16-19, wheelset 14-17, harganya 15,5 juta, harganya 18,5 juta.
Tokonya di Kota Banjar, Jawa Barat, Jalan Maijen Kusuma, Sumaning Wetan, Kota Banjar, Jawa Barat. Apalagi ya? Cara pembeliannya hubungi nomor admin, video call, cek barang, cek ongkir, cocok, deal, kirim. Transfer dulu, tapi ya kalau yang deket-deket bisa nanti kita kirim langsung. Terus apa lagi nih? Banyak yang bertanya nih soalnya. Oh, kadang ada yang bertanya, ini pakai surat-surat nggak? Nggak, ini khusus off-road. Ke hutan. Jadi khusus off-road. Nggak boleh di jalan raya. Kalau mau lewat jalan raya, naikin aja ke mobil pickup atau ke mobil pickup lah, naikin biar aman. Ya. Karena emang nggak layak dipakai di jalan raya. Bukan untuk di jalan raya. Apalagi yang nanya-nanya ya? Spare part ya? Oke. Spare part, kelistrikan, C-series. Dari mulai spool, coil, kiprok, CDI, C-series. Engine daleman, sebagian ke C-series, sebagian ada yang harus dipesan. Seperti itu. Oh, ini transmisi, ini 5 speed. Ini 4 speed. Ya. Oke, kita bahas lagi. Jongseng ini 5 speed. Transmisi manual, depan 1, ke belakang 2, 3, 4, 5. Ini enteng. Kalau Daytona Anima itu kalau nggak salah 4 speed ya. Oke. Tapi ini 5 speed. Ini gear belakangnya, gear set nih, gear set. Ini belakangnya ini kecil nih. Nah, ini kalau buat adventure yang naik turun ganti gear agak besar aja, wah udah enak. Kayaknya G3 juga gini. Oke, apalagi ya? Terima kasih lah yang berminat. Ini nggak banyak barangnya. Nanti kalau misalkan mau yang mesinnya aja, kita coba cek-cek dulu ya harganya. Dan kita pesan dulu nanti mesinnya. Kadang ada yang nanya-nanya juga tuh di di Facebook saya atau di IG, di TikTok, mesinnya aja ada nggak? Nah, nanti kalau misalkan banyak permintaan, kita coba adain aja mesinnya ya. Paling harganya ya itulah sekitar 95 sampai 10 juta. Saya sih maunya nanti yang full dengan pengapian, biar langsung pasang aja. Misalkan karburatornya udah ada CDI, coil, kiprok, jadi tinggal set masukin. Dan nanti mesinnya bisa dipakai buat motor-motor ini ya. Misalkan motor Honda Grand pakai mesin seperti ini. Terus Honda Win nih, Honda Win. Nah, motor jadul kan. Mesinnya pakai ini, back to mesinnya pakai ini. Ya, keren kan, bisa nyusul CBR 200. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video.